bab tentang syafaat. Ini masih kelanjutan dari bab sebelumnya namun lebih spesifik. Maksud syafaat di sini artinya membantu orang lain dengan memberi syafaat. Jadi kita bisa bantu orang dengan banyak model. Bisa dengan harta, ya, bisa dengan tenaga, di antaranya dengan kata-kata. Kata-kata adalah syafaat. Apa bahasa Indonesianya? Apa? Bukan motivasi, bukan. Jadi misalnya ada orang, saya bilang sama perusahaan, orang ini baik, saya bantu ngomong. Ya kira-kira itulah rekomendasi. Itu juga bermanfaat. Jadi tidak harus harta yang keluar, tidak harus tenaga yang keluar. Kalau kata-kata kita bermanfaat pada saudara kita, maka lakukanlah. Itu namanya syafaat. Kenapa dikatakan syafaat? Diambil dari syafa'. Syafa' lawan dari witir. Syafa' genap, witir artinya ganjil. Ketika seorang menjalankan hajatnya sendiri, dia tidak mampu. Maka datang orang yang lain bergabung dengan dia sehingga menggenapkan, jadi genap sehingga kemudian berhasil apa yang dia usahakan. Yaitu namanya syafaat, ya, syafaat. Baik, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man yashfa' syafa'atan hasanatan yakul lahu nasibun minha." Siapa yang beri syafaat dengan syafaat yang baik, maka dia akan dapat bagian darinya. Akan mendapatkan bagian pahala darinya. Kemudian ini surat An-Nisa ayat 85. Kemudian Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala membawakan hadis an Abi Musa Al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu. Qala, dari Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza atahu talibu hajatin." Kalau ada seorang datang kepada Nabi punya keperluan. Dia punya keperluan, minta tolong kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aqbala ala julasaihi, maka Nabi pun menghadap kepada teman-temannya, sahabat-sahabat yang sedang duduk. Faqala isfa'u tu'jaru wa yaqdillahu ala lisani nabihi ma ahabba. Beri syafaat, kalian dapat pahala. Dan setelahnya serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala apa yang Allah tetapkan melalui lisan nabinya, apa yang Allah kehendaki. Muttafaqun alaih, ya. Ini hadis riwayat Muslim. Dalam Sahih Bukhari lafalnya idza ja'ahu sa'il au tulibat ilaihi hajatun. Dalam Sahih Bukhari, kalau ada seorang yang minta tolong kepada Nabi atau minta sesuatu kepada Nabi, atau ada keperluan diminta kepada Nabi, tentunya Nabi tidak bisa, maka Nabi minta tolong kepada teman-temannya dengan berkata isfa'u tu'jaru, berilah syafaat, kalian akan dapat pahala. Nabi di antara sifatnya, dan ini diketahui oleh para sahabat, la yaruddu sa'ilan. Rasulullah SAW tidak pernah menolak orang yang minta kepada dia. Kalau dia punya sesuatu, dia pasti kasih. Siapapun minta, Rasulullah pasti kasih. Apapun. Makanya pernah ketika dalam satu peristiwa, orang-orang minta, Nabi waktu itu dapat ghanimah yang banyak. Kemudian orang-orang minta, Rasulullah kasih, sampai Rasulullah SAW kemudian tergeser, karena orang pada minta, sampai ridanya tergantung di pohon yang berduri. Ya. Kata Rasulullah SAW, kalau saya punya onta atau kambing sebanyak pohon di sini, atau sebanyak duri-duri yang di pohon di sini, kemudian kalian minta kepada aku, saya akan beri. Saya akan beri kepada kalian. Tsumma la tajiduni bakhilan, dan kalian tidak akan mendapati aku bakhil, aku tidak pelit. Kalau saya punya, saya akan kasih. Di antara hal ini yang menunjukkan akan hal ini adalah bagaimana ketika Nabi SAW memakai pakaian lusuh, tiba-tiba ada seorang wanita kasihan melihat Nabi pakaian yang lusuh, maka dia berikan hadiah kepada Nabi pakaian yang bagus. Kata sang perawi, fa akhadhaha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam muhtajan ilaiha. Maka Nabi pun mengambil pakaian tersebut karena perlu. Jadi Rasulullah dikasih pakaian, lagi pakaiannya lusuh. Rasulullah ambil, kemudian Rasulullah SAW buka pakaian lusuhnya, kemudian Rasulullah SAW pakai pakaian yang baru. Ketika Rasulullah SAW baru pakaian yang baru, pakai pakaian yang baru, tiba-tiba ada sahabat datang. Kemudian sahabat tersebut berkata, "Ya Rasulullah, ma ahsanaha." Ya Rasulullah, indah banget bajumu. Uksuniha, berikanlah padaku baju tersebut. Rasulullah SAW tidak cemberut, tidak bilang kamu ini ustaz malah diminta-mintain. Rasulullah SAW langsung buka tanpa cemberut sama sekali. Rasulullah SAW buka, Rasulullah SAW kasih sama dia. Kemudian dia senang. Ketika Rasulullah SAW pergi, sahabat-sahabat lain datang mencela orang ini. Kata mereka, betapa pintar engkau. Kamu tahu Nabi, la yaruddu sa'ilan. Kalau diminta pasti tidak nolak. Terus kamu minta, jadi kasihlah. Kamu ini gimana sih, pintar banget sih. Kata dia, saya tidak ingin baju tersebut, tapi saya ingin baju tersebut menjadi kain kafan saya. Kenapa? Karena sudah mengena keringat Nabi SAW. Tapi maksud saya intinya Nabi ada suatu Nabi apa? Kasih. Ya. Nabi kasih. Makanya sebelum Nabi SAW meninggal, Rasulullah SAW bertanya kepada Aisyah, masih ada harta enggak? Mana kepingan emas yang masih ada? Aisyah pun bawakan. Rasulullah bolak-balik kepingan emas tersebut. Rasulullah SAW berkata, bagaimana
Muhammad kalau bertemu dengan Allah sementara ini masih ada di rumahnya. Rasulullah bagi ya. Tidak ada dia. Ya memang ya, kalau kita simpan-simpan ya. Beda iman kita dengan Nabi Muhammad SAW ya. Sebagian terprovokasi, sumbang terus menyesal. Itu ada. Karena saya pernah ceramah begini, tuh ada yang datang, Ustadz, saya kemarin sumbang sekian, saya menyesal. Boleh nggak minta kembali? Dia sempat terprovokasi ya. Adapun Nabi SAW, Nabi tidak boleh. Tapi kalau Nabi tidak bisa bantu, Nabi kasih syafaat. Syafaat dengan meminta orang untuk membantu orang ini, atau ya siapa yang bisa bantu orang ini, Nabi SAW minta orang untuk membantunya. Seperti dalam hadis ketika Rasulullah SAW didatangi oleh seorang yang minta makan, minta dijamu. Kemudian Rasulullah SAW kirim sahabat untuk ngecek di rumahnya. Maka sahabat tersebut pergi ke rumah istri pertama Nabi SAW. Maka jawaban istri pertama Nabi SAW, "Walladzi ba'atsaka bil haqq ma indana illa ma." Sampaikan kepada suamiku, demi Allah yang mengutus engkau dengan kebenaran, di rumah tidak ada kecuali cuma air putih. Gimana mau jamu tamu? Pergilah dia ke istri berikutnya. Jawabannya sama. Walladzi ba'atsaka bil haqq ma indana illa ma. Sampaikan kepada suamiku, demi Allah yang mengutus engkau dengan kebenaran, tidak ada air, tidak ada apapun di rumah kecuali cuma air putih. Sampai 9 istri Nabi semuanya tidak ada kecuali cuma air. Tapi Rasulullah berusaha dulu, ada enggak? Ada donat enggak? Ada apa? Enggak ada sama sekali, enggak ada. Korma aja enggak ada, cuma air. Saya ulangi ya. Tidak ada kecuali apa? Air. Agar sampai kepada ibu-ibu. Banyak syukur ya. Ya. Cuma, di rumah tidak ada cuma air, tapi mereka tidak ribut, tidak protes, sabar dengan Nabi SAW, para istri-istri Nabi SAW. Ibu, masya Allah, alhamdulillah ya. Buka kulkas masih banyak makanan, buka di atas masih ada super mie Indomie dan mie yang lainnya. Ya. ATM suami juga masih dipegang. Masih nyaman alhamdulillah. Banyak-banyak bersyukur ya, banyak-banyak bersyukur. Ketika Nabi SAW tidak dapat apa-apa, Rasulullah SAW berkata, "Man yudhifu dhaifa Rasulillah." Siapa yang mau menjamu tamu Rasulullah? Ada sahabat saya Rasulullah. Ini Rasulullah minta tolong atau tidak? Minta tolong, tapi bukan buat dirinya. Tapi buat apa? Orang namanya memberi syafaat. Memberi syafaat agar bisa terbantu orang tersebut ya. Nah, kalau kita berusaha, kalau ada yang enggak bantu ya sudah, tapi Rasulullah berusaha. Seperti tadi, ada yang datang kepada Nabi SAW, Rasulullah mengatakan, "Ishfa'u tu'jaru." Kasih syafaat. Bantu orang ini, niscaya kalian akan dapat apa? Pahala. Ya, bisa bantu dengan harta, bisa jadi dengan tenaga, bisa bantu hanya dengan kata-kata. Dengan kata-kata.